Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman. Saya adalah peserta PPG atau mahasiswa PPG tahun 2025. Ini adalah identitas saya. Oke, di sini saya akan praktek real di kelas. Selamat menyaksikan. Anak-anakku semuanya, sampai berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua diberikan kekuatan Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita baca Surah Al-Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Karena tadi sudah doa sentral, ini adalah doa pribadi di kelas. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya absen dulu ya. Oke, di antara kalian semua yang tidak masuk hari ini siapa? Siapa? Tiara Asatu. Kenapa Tiara nggak masuk? Telat. Telat berarti bukan berarti tidak masuk. Nanti tidak masuk hari ini siapa? Jaja. Nihil. Alhamdulillah. Oke, tidak perlu di absen, nanti saya absen, nihil semuanya. Oke, baiklah anak-anak semua, kita kemarin mempelajari tentang apa? Adab. Ya, pelajaran adab. Karena kita sebagai umat manusia, satu yang harus kita pegang, harus punya adab, akhlak, tata krama. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan masyarakat kita, bahkan nusa dan bangsa. Dengan akhlak yang mulia, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang baik, berakhlakul karim. Makanya penting, ya. Makanya dalam pelajaran mesti diselingi dengan profil Pancasila, di mana kita sebagai warga Indonesia kita harus yakini adanya Pancasila. Jangan sampai adanya perubahan-perubahan yang nggak jelas-jelas itu akhirnya keluar dari Pancasila. Makanya kita kuatkan ilmu kita, keyakinan kita, keimanan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam Islam kita mengikuti rukun Islam. Kalau dalam pemerintahan kita tidak boleh lepas dari Pancasila 5 dasar. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang apa? Pernikahan. Gimana tadi malam sudah disiapkan? Angan-angan apa yang ada dalam diri kalian kira-kira? Apa sih nikah itu? Ayo. Apa itu nikah? Ayo. Gambaran tadi malam yang kamu baca itu loh, ketika belajar apa nikah itu secara bahasa kira-kira? Kawin. Hah? Kawin. Mengumpulkan atau menyatukan. Ya. Baiklah, kita lihat materi kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas pernikahan dalam Islam. Yang kedua nanti membahas kriteria pernikahan. Selanjutnya kita ciri-cirinya. Dan yang terakhir adalah hukum-hukum pernikahan. Oke, ini gambarnya apa ini? Nah, coba ditelaah, dilihat, dianalisis. Ada orang berdampingan, laki-laki dan perempuan sedang melangsungkan pernikahan. Ini gambaran pernikahan dalam Islam. Nah, ini kita baca sama-sama, ya. Kita baca sama-sama. Saya, kalian, dasar utama tentang pernikahan. yaitu surat An-Nisa ayat 1. Silakan kalau memang
proyektornya kurang jelas, saya ingin kalian lihat di LKS dan dibaca sama-sama. Kita mulai. Alhamdulillah. Yang keras. Ya. Itu adalah dalil dasar pertama kita melakukan pernikahan atau mempelajari dalil pertama tentang pernikahan. Jadi 10 nih, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Lukman lagi sakit, radang, suaranya kurang jelas, mohon dimaafkan. Jadi anak-anakku semuanya, kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berpasang-pasangan, dan kita ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Terjadilah pernikahan pertama kali yang dilakukan oleh manusia, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Makanya keturunannya termasuk kita-kita ini semuanya mengikuti ya Nabi Adam dan menikah, punya anak, berkembang biak, punya anak, semakin banyak investasi. Sampai muncullah pernikahan di masa Rasulullah, yaitu pernikahan dalam Islam. Oke, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan pernikahan anak-anak? Menghimpun. Siapa itu namanya? Menghimpun. Jadi saya ingin tahu, apa sih menghimpun itu? Apa menghimpun? Menyatukan yang dulunya bukan sepasang suami istri menjadi sepasang suami istri. Nah, sedangkan menurut istilah apa? Yang keras? Suatu. Menurut istilah, nikah itu adalah ikatan lahir batin yang mana itu dilakukan oleh umat manusia, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, untuk melangsungkan pernikahan dengan cara ijab qabul atau akad nikah. Itu pengertian daripada ini. Oke, kita lanjutkan hukum pernikahan. Ayo, siapa yang tahu hukum pernikahan yang pertama itu apa? Wajib. Wajib. Kenapa nikah dihukumi wajib? Ayo, ada yang tahu? Ayo, dilihat. Apa mas? Oke, orang wajib menikah karena dia ini namanya manusia itu kan punya naluri tinggi, punya hasrat tinggi. Belasan maka bagi mereka ini hukumnya wajib. Dan jika ada pertanyaan, kenapa nikah dihukumi wajib? Maka takut kalau perbuatan dosa. Siap yang dihukumi Oke, yang kedua adalah sunnah. Kenapa kita dihukumi sunnah? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi warga yang sakinah, paham anak-anak?
Yang ketiga, hukum nikah yang ketiga. Ayo. Mubah artinya mubah artinya jadi nikah, perhatikan, ini jarang ada di buku. Nikah itu asal mula hukumnya adalah mubah. Kenapa dikatakan mubah? Karena nikah hukumnya boleh menikah, boleh tidak. Baru muncullah hukum-hukum yang lain, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Jadi kalau ada pertanyaan, apa asal mula hukum nikah? Jawabannya boleh. Bisa masuk wajib, bisa masuk sunnah, gantung niat. Nah, yang keempat apa? Makruh. Kenapa nikah dikatakan makruh? Kok malah dibenci oleh Allah? Makruh dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena mereka punya keinginan menikah, tetapi dia belum mampu. Mereka takut menikah, khawatir nanti nggak bisa memberi nafkah sama istrinya. Khawatir nanti kalau nggak bekerja istrinya ngomeli sampean, marah-marah. Akhirnya takut menikah. Dan inilah jangan sampai terjadi terhadap kita. Kita tidak boleh mengambil hukum akhir. Kita harus yakin bahwa orang menikah, Allah pasti akan memberikan rezeki yang lebih. Dengan menikah, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Makanya jangan takut menikah. Kalau memang sudah waktu, kalau masih sekolah ya jangan nikah dulu. Belajar dulu, kuliah dulu, baru mikir paham? Dari sini ada pertanyaan. Ya ada. Kita lanjutkan yang terakhir, hukum nikah yang paling tidak baik, yaitu haram. Kenapa nikah dihukumi haram? Karena ada niatan buruk. Jadi nikahnya bukan karena lillahi ta'ala, bukan mengikuti sunnah Rasul, tapi justru dibalas dan ada yang bisa memberikan contoh nikah yang diharamkan. Angkat tangan. Angkat tangan. Contoh nikah yang diharamkan. Amira bisa? Amira bisa itu Pak. Dimasukkan aja. Dikasih benar. Kenapa? Ada seseorang yang dipaksa untuk menikah. Ada orang dipaksa untuk menikah. Berarti menikah terpaksa itu haram. Ada yang lain? Ayo. Menikah itu larangan menikah, bukan contoh nikah yang diharamkan. Pernikahan segala. Loh, itu contoh nikah yang dilarang, bukan yang diharamkan. Carilah contoh nikah yang diharamkan. Hamil, bukan. Kurang tepat. Saya jelaskan. Nikah mudah. Itulah macam-macam nikah. Oke, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan dengan nikah yang haram itu kan nikah karena niat jahat. Contohnya salah satunya adalah menikah ingin menyakiti istrinya karena dulu mungkin pernah jatuh cinta, terus pisah,
akhirnya mantap, marah, kemudian dia pura-pura ingin menikahi padahal ingin menyakiti. Contoh yang kedua, biasanya terjadi terhadap orang yang antar bapak punya hutang banyak, kemudian nggak bisa mengembalikan hutangnya, sehingga ada orang ini, wes hutangmu saya lunaskan asalkan anak kamu mau saya nikahi sebagai pengganti hutang ayah. Nah, sehingga terjadilah pemaksaan menikahkan anaknya dengan dia dengan cara batal. Inilah yang diharam. Dari sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo lagi, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit. Perhatikan semuanya, langsung masuk otak, ingat-ingat. Nanti kalau ujian ada soal, tak perlu belajar, langsung ingat di otak. Yang pertama adalah rukun pernikahan itu harus ada calon suaminya. Ojo sampai kalian menikah nggak ada calon suaminya, pernikahan bahaya. Paham? Yang kedua harus ada calon istri. Dan rapi kalau ada bujule terus yopo. Paham ya? Perhatikan, yang masuk otak paham, nanti ditanya langsung bisa, oke? Yang ketiga adalah ada wali calon istri. Wali calon istri. Wali itu adalah orang tua kandung. Kalau wali ini orang wedok, kalau laki-laki nggak pakai wali, no problem, nggak ada masalah. Kalau perempuan wajib, makanya wanita wajib menikah sekali dalam hidup, kecuali kalau cerai. Kalau laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Ayatnya juga jelas. Nggak perlu didebatkan, bikin wanita sakit hati. Dan jadi ada wali. Nah, yang paling penting, perhatikan betul-betul ini. Yang paling penting, sebelum kalian menikah harus menanyakan pada orang tua kalian. Wajib dan secara diam-diam dengan orang tua. Apakah saya ini anak kandung atau tidak? Khawatirnya, menurut saya, semoga tidak ada dikasih. Khawatir nanti kalian sebagian ada yang dilahirkan dalam keadaan kecelakaan, lahir dalam keadaan di luar nikah. Penting, kalau kalian nggak tanya orang tua kalian, maka ketika orang tuamu itu menjadi wali, kalau ada yang bertanya, kalau di luar nikah bagaimana? Langsung ngomong sama ayahnya, ya karena saya lahir di luar nikah, berarti saya anak tanpa bapak. Otomatis tolong nanti sampai cerita kepada ibu yang menikahkan, minta tolong anak saya dinikahkan karena anak saya ini bukan anak saya, anak lahir di luar nikah. Jadi yang menikahkan adalah wali hakim, sehingga menjadi halal, bukan lagi haram. Paham? Nah, kecuali kalau sudah, oh enggak, kamu lahir setelah ayah dan ibu nikah, insya Allah tidak ada masalah, ayah menjadi wali. Meskipun tidak dipasrahkan wali hakim, meskipun tidak dipasrahkan ke para ulama, ke masyarakat, maka aman, halal. Paham? Paham? Yang penting. Selanjutnya, menikah harus ada 2 orang saksi. 2 orang saksi. Nah, saksinya harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Boleh pamannya, boleh ayahnya, boleh bukan ayah, adiknya, boleh saudaranya, boleh tetangganya.
Yang penting ada yang menyaksikan 2 orang laki-laki. Yang terakhir sigot. Nah, sigot itu adalah hijab ada hijab, ada menikahkan, ada menerima. Nah, ini yang paling penting dalam pernikahan. Jadi kalau 5-5-nya ini mulai dari calon suami, calon istri, kemudian wali, kemudian 2 orang saksi dan sigot lengkap, maka sah pernikahan kalian di hadapan Allah dan di hadapan hukum pemerintah atau hukum positif. Sah secara agama, sah secara hukum positif. Nah, asal sampai yang lainnya nanti kita akan berjumpa dalam pertemuan yang kedua. Membahas tentang masalah talak, masalah ijab, masalah rujuk, ya kan? Masalah kriteria calon istri, calon suami dan sebagainya. Oke, dan sini ada pertanyaan? Sudah ada? Paham semua? Oke. Kalau kalian sudah paham semua, saya ingin mengajak untuk bertanya kepada kalian. Mulai dari awal, sampai akhir. Oke, yang pertama. Calon suami dan istri dihitung jadi satu, jadi rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah. Secara istilah tadi apa mas pernikahan? Ikatan lahir dan untuk melangsungkan pernikahan. Oke. Selanjutnya tadi apa? Berarti kan semuanya. Apa asal mula hukum pernikahan? Apa menurut kalian nikah dikatakan wajib? Kenapa? Menghindari perbuatan. Selanjutnya kenapa nikah dikatakan sunnah? Karena memiliki kemampuan Keinginan menikah. Yes, ya. Kenapa dikatakan haram yang terakhir? Karena ada niat yang terselubung, ada niat yang terselubung. Untuk apa niatnya? Untuk menyakiti sang istri. Untuk menyakiti pasangan. Ini namanya nikah yang diharamkan. Oke, saya kira cukup dari pertemuan pertama dalam topik ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi bekal kalian adalah calon-calon pasangan suami istri. Jangan berkembang biak punya anak. Jadi semua pernikahannya dalam keadaan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.